Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama KFF TV. Gudangnya cerita horor thriller. Jangan skip videonya ya. Penulis cerita, Sultan Diko. Hidup setelah mati. Bagian 1. Di kursi kesakitan Arumi tertunduk lesu, menyimak penuh takzim setiap dakwaan yang dibacakan oleh jasa penuntut umum. Saudari Arumi, apakah saudari menyesali perbuatan ini? Tidak. Namun sesaat kemudian jawaban itu berujung ketukan palu dari ketua hakim. Menurut kesaksian dari para saksi yang dihadirkan oleh penuntut, pengadilan memutuskan, atas tindak pidana yang telah saudari Arumi lakukan yang berujung kematian pada saudara Cipto Mangunkusumo. Pengadilan memutuskan hukuman mati. Arumi hanya tertunduk. Kemudian dua orang sipir berseragam biru memborgol kedua tangan dan menggiring Arumi ke dalam tahanan. Umpatan, makian, bahkan sumpah serapah dari pihak korban yang telah kehilangan seorang anggota keluarganya, yang tidak lain adalah suaminya sendiri. Harus ia terima. Perempuan jahanam, kau pantas mendapatkan hukuman mati. Tidak ada sesal di wajah Arumi tatkala ia melewati para pembenci, yang tak lain adalah mertua dan saudara iparnya. Namun saat seorang gadis kecil berpakaian merah putih, meraung-raung memanggilnya, barulah Arumi menghentikan langkah. Tangisan gadis kecil berusia 10 tahun itu seolah menggema memenuhi ruang sidang. Arumi hanya melemparkan senyum disertai anggukan, sebagai kiasan perwakilan hati bahwa ia baik-baik saja. Sejurus kemudian saat Arumi memalingkan wajahnya, derayan air mata sudah tidak terbendung lagi. Ibu, jangan bawa ibuku. Ibuku tidak bersalah. Raisya meronta-ronta dengan brutal, berusaha untuk melepaskan diri dari para penjegal. Teriakan histeris bocah 10 tahun itu masih saja terdengar meskipun Arumi telah berlalu meninggalkan gedung pengadilan. Namun siapa yang mendengar teriakan orang tak mampu seperti Arumi, meskipun dengan bangganya Raisya mengenakan seragam merah putih. Tapi itu semua seolah tidak punya kekuatan, walaupun di atas meja hakim kain berwarna merah dan putih itu berkibar. Sang pemilik kebenaran tak mampu bertindak menguak kezaliman, karena kalah dalam jabatan. Pintu jeruji terbuka dengan lebar, seorang sipir perempuan mendorong Arumi masuk dengan kasar. Hal itu hampir saja membuat ia tersungkur, di lantai lembab yang 3 bulan ini menjadi hunian bersama narapidana lainnya. Ironisnya, desas-desus kabar vonis hukuman mati Arumi, begitu cepat menyebar ke telinga penghuni lapas lainnya. Beberapa turut prihatin, namun banyak juga yang mencibir. Mungkin karena terlalu kerasnya hidup menjadi narapidana, sehingga membuat rasa empati terhadap sesama sirna dari diri mereka. 3 hari setelah hakim mengetuk palu vonis mati terdakwa Arumi, pagi itu seorang penjaga lapas memanggilnya. Arumi, ada yang ingin bertemu denganmu. Arumi mengernyitkan dahi tatkala melihat seorang wanita berkacamata, tengah menunggunya di ruang kunjungan. Perempuan itu tersenyum manis, lalu membentangkan tangan untuk memberi pelukan. Keduanya duduk berhadapan setelah berpelukan. Wanita itu memang tidak asing bagi Arumi. Ia memang sering datang semenjak interogasi penyidik selalu berujung nihil. Bahkan, bantuan hukum yang disediakan pun tiada guna. Hal itu disebabkan karena Arumi memilih bungkam. Karena percuma ia menceritakan yang sebenarnya, sejatinya tidak ada yang benar-benar tulus dari hati memberikan dukungan. Wanita bergelar psikolog itu mulai membuka percakapan. Seperti biasa,
Tatapannya menawarkan tali persahabatan, bahkan ia rela membuang waktunya untuk mendengarkan penggalan demi penggalan kata dari Arumi. Aku turut prihatin mendengar keputusan hakim, ujarnya seraya meletakkan kedua tangan di atas meja. Seperti biasa, Arumi memilih bungkam. Namun ia terkejut, saat wanita itu tiba-tiba menggenggam tangannya dengan erat. "Bu, Arumi, masih bisa naik banding," ucapnya dengan tatapan meyakinkan. Arumi menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, Bu, Luna." Wanita bernama Luna itu menghela napas panjang seraya melepaskan genggaman. Kemudian menegakkan punggung dengan pandangan tak berpaling menatap ke arah Arumi. "Kenapa, Bu Arumi tinggal bicara saja terus terang, apa motivasi Ibu melakukan penikaman pada suami Ibu? Aku yakin Ibu orang baik, pasti ada alasannya mengapa itu semua bisa terjadi. Sudah berulang kali aku katakan, istri mana yang tidak mencintai suaminya? Aku tidak akan pernah mampu melakukan semua itu, tapi siapa yang mendengar suara orang lemah seperti kami? Keadilan hanya berlaku untuk orang-orang yang mampu, kesalahan akan menjadi kebenaran saat kita mempunyai materi dan jabatan." Luna menghela napas panjang, kemudian berkata, "Memang, aku tidak bisa menjanjikan kebebasan, tapi setidaknya, kejujuran Ibu bisa meringankan hukuman ini." Luna terus memandangi Arumi yang sibuk meremas-remas jari tangannya. "Aku tak ingin naik banding." "Untuk apa? Sudah terlambat, pengadilan telah memberikan keputusan hukuman mati. Bukankah semua makhluk hidup pasti mati? Tidak seorang pun yang bisa mengelaknya." Luna mengernyitkan dahi, kemudian berkata, "Ibu yakin tidak ingin berjuang sekali lagi? Setidaknya, lakukanlah demi anak Ibu. Ia pasti sangat terguncang jika kehilangan Ibu." Senyum pahit terukir dari bibir Arumi, kemudian ia berkata, "Apa bedanya hidup dalam penjara dengan kematian? Keadilan tidak lagi berpegang dengan kebenaran, maka sesungguhnya sejak itu pula, hidup anak Adam sudah tak lagi berharga. Jadi, biarkan saja semuanya berjalan dengan kehendak mereka." Arumi perlahan beranjak pergi meninggalkan Luna yang masih terpaku mendengar ucapannya barusan. "Tunggu, Bu Arumi." Saat Arumi menoleh, terlihat jelas dari sorotan mata tak rela di bola mata Luna. Ia pun kembali duduk di meja besi, di ruang temu tersebut. "Bu Arumi, apakah ada permintaan terakhir?" tanya Luna. Luna diam tak bersuara, seolah sedang memberikan jeda untuk Arumi memikirkan jawaban paling sempurna. "Aku ingin dieksekusi tepat pada malam Jumat Kliwon." Luna mengernyitkan dahi, ia seakan tak percaya mendengar jawaban yang baru saja keluar dari mulut Arumi. "Secepat itukah?" tanya Luna meyakinkan sekali lagi. Arumi menganggukkan kepalanya kemudian melangkah pergi, diiringi sipil perempuan ia kembali melanjutkan hari-hari dalam kurungan jeruji besi. Tak ada keluhan, apalagi tangisan. Ia jalani dengan ikhlas dan tegar, takdir yang telah digariskan hukum, walaupun semua itu bukanlah perbuatannya. Hari-hari berlalu, detik-detik menjelang eksekusi mati ia lalui dengan membaca kitab suci. Namun ternyata lantunan ayat-ayat suci dari Arumi membuat teman satu sel dengannya merasa terganggu. "Arumi, diamlah. Berisik, kita mau tidur." Hardik teman satu sel yang telah lama menjadi penghuni di sana. "Biarkan saja, dia mau tobat, kan bentar lagi mau mati," timpal tema yang lainnya.
Halah munafik, lagaknya aja sok alim, padahal kelakuannya lebih busuk dari kita. Cekal yang lainnya. Arumi memilih diam tidak menanggapi kalimat yang dilontarkan oleh temannya itu. Ia memilih beringsut sambil memeluk kitab suci. Menghindar adalah cara paling aman daripada mencari masalah dengan mereka yang tak segan-segan berbuat keji. Di sudut sempit Arumi duduk menyendiri. Ia kembali melanjutkan bacaan, yang hanya terdengar oleh telinganya saja. Hingga tiba di penghujung surah, yakni Al-Anas, air mata sudah tidak terbendung lagi. Keping-keping kenangan indah menari dalam kotak memori. 5 bulan sebelumnya Arumi menikah dengan lelaki yang ia anggap layak menjadi sandaran hati. Ini adalah pernikahan kedua, setelah 5 tahun menyandang status sebagai janda cerai mati. Suami barunya begitu baik di mata. Terlebih kepada Raisya putrinya dari suami terdahulu. Hingga suatu hari, keperluan rumah tangga yang mendesak mengharuskan Arumi pergi tanpa mengajak suami dan anaknya. Nahas, saat kembali ke rumah sebuah bencana besar telah terjadi. Dengan pandangan mata terbelalak hingga membulat, tatkala mendapati Cipto Mangunkusumo tergeletak di ruang tengah, dengan sebilah pisau yang menancap di perutnya. "Bapak, apa yang terjadi?" Namun Cipto Mangunkusumo keburu pergi menghadap Ilahi. Arumi memeluk tubuh suaminya dan mencoba mencabut pisau yang tertancap itu. Tapi sayangnya, saat itu pula polisi datang dan melihat Arumi yang sedang memegang belati. Darah di ujung pisau itu masih menetes. Tanpa menunggu penjelasan lagi, polisi langsung saja membawa Arumi ke kantornya. Walau ia telah mencoba menjelaskan semua kejadian yang sebenarnya, tapi polisi malah mengatakan, "Sekarang ibu ikut kami ke kantor. Semua yang terjadi nanti jelaskan di sana." Apa boleh buat Arumi digiring tanpa perlawanan. Bersambung.